Tak sedikit pesepak bola yang tidak tampil di Piala Dunia, tentu karena negaranya tidak lolos. Di antara mereka bahkan berstatus pemain bintang di kompetisi domestik. Jadi memang sangat disayangkan karena kita tidak bisa melihat mereka tampil untuk membela negaranya di Piala Dunia. Well, bagaimana jadinya jika pemain-pemain yang tidak ikut Piala Dunia Qatar membentuk satu starting 11? Nah, berikut ini adalah starting line up pemain yang tidak ikut Piala Dunia 2022 versi starting 11. Bagaimana susunannya? Mari kita memulainya dengan sektor paling belakang, yaitu penjaga gawang. Tak sedikit kiper yang tidak bisa tampil di Piala Dunia 2022. Tentu saja karena negaranya tidak lolos. Misalnya kita tidak akan melihat penampilan kiper andalan Atletico Madrid, Jan Oblak di Piala Dunia 2022. Negara yang dibela Oblak, Slovenia, tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Namun begitu, starting 11 tidak akan menaruh Oblak di line up pemain yang tidak ikut Piala Dunia. Alih-alih Jan Oblak, sosok Gianluigi Donnarumma rasa-rasanya lebih cocok masuk starting 11. Iya, Donnarumma adalah kiper andalan timnas Italia. Betapa mengejutkannya ketika Gli Azzurri gagal ke Piala Dunia. Sebelumnya di babak playoff, pasukan Roberto Mancini takluk dari negara semenjana Makedonia Utara. Well, Donnarumma memang sangat layak masuk ke starting 11 ini. Apalagi ia adalah aktor penting di balik kemenangan Italia di Euro 2020 kemarin. Terlebih lagi penjaga gawang PSG itu pada musim 2021-2022 lalu menyabet kiper terbaik Ligue 1. Setelah dari kiper, kita lanjut ke posisi bek tengah. Ada banyak kandidat, tapi starting 11 akan memilih dua nama. Bek Inter, Milan Skriniar, dan bek yang suka angkat kursi di Real Madrid, David Alaba. Dua pemain itu berasal dari dua negara yang berbeda. David Alaba berasal dari Austria, yang mana Austria gagal ke Piala Dunia usai takluk atas Wales di babak playoff kualifikasi. Sementara itu Slovakia, negaranya Skriniar, bahkan tidak pernah memesan satu tiket pun di babak playoff kualifikasi. Meski begitu, keduanya adalah bek yang cukup tangguh. Jadi wajar ketika menyusun 11 yang tidak ikut Piala Dunia, Skriniar dan Alaba masuk. David Alaba sendiri tampil sangat apik ketika membela Real Madrid. Bersama Eder Militao, Alaba membentuk kerjasama yang apik di bek tengah El Real. Sampai trofi Liga Champions pun ia raih. Sedangkan Milan Skriniar adalah bagian dari skuad Inter yang meraih Scudetto. Tidak hanya itu, Skriniar adalah bek yang sudah diincar Real Madrid dan PSG. Sayangnya, kedua pemain tak punya kesempatan untuk memperlihatkan tajinya di ajang internasional selevel Piala Dunia. Beralih ke sektor bek kiri, kalau ini tidak banyak kandidat. Namun starting 11 menemukannya pada sosok bek kiri andalan Liverpool, Andy Robertson. Robo memang belakangan ini tidak cukup baik penampilannya. Namun walau bagaimana, Robo adalah andalan The Reds. Ia sudah menata reputasinya sebagai salah satu fullback terbaik yang dimiliki Liverpool. Jurgen Klopp telah menyulap Robertson menjadi bek yang hebat. Kecepatan dan kreativitasnya membuktikan hal itu. Apalagi Robo juga membawa Liverpool juara Liga Champions dan Liga Inggris. Jadi, starting 11 ingin melihat bagaimana Robertson tampil di Piala Dunia. Sayang, negaranya Skotlandia gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Anak asuh Steve Clarke gagal ke Piala Dunia usai takluk atas Ukraina di babak playoff. Jika bek kiri adalah Andy Robertson, bagaimana dengan bek kanan? Apakah TAA? Ya tentu saja tidak. Arnold adalah pemain timnas Inggris dan anak asuh Southgate akan tampil di Piala Dunia. Nah, yang cocok mengisi posisi ini adalah bek kanan Juventus, Juan Cuadrado. Cuadrado termasuk pemain versatile. Ia bisa bermain di segala posisi di sebelah kanan lapangan.
entah itu bek kanan, tengah, atau sayap kanan, maupun di lini depan sebelah kanan. Penampilan Cuadrado juga tidak buruk-buruk amat. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 61 assist selama berseragam La Vecchia Signora. Bersama dengan timnas Kolombia, Cuadrado juga tampil oke. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia, ia sudah mengemas 6 assist dan 2 gol dari 42 laga. Sayangnya Kolombia gagal ke Piala Dunia usai tampil buruk dan hanya finish di urutan ke-6 kualifikasi zona CONMEBOL. Padahal Kolombia ini adalah juara ketiga Copa America 2021. Soal posisi gelandang, starting 11 tidak bisa tidak memasukkan 2 nama dari timnas Italia. Mereka adalah Jorginho dan Marco Verratti. Oh iya, ditambah satu lagi yang layak masuk starting 11 ialah Frank Kessie. Kita bahas dari Verratti terlebih dahulu. Ia adalah gelandang pilih tanding. Verratti bahkan hampir sendirian mendominasi trio Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric saat PSG menghadapi Real Madrid. Penampilan Verratti di Euro 2020 juga luar biasa. Setelah pulih dari cedera, ia berhasil mengamankan tempat di skuad Italia. Sayangnya Gli Azzurri gagal ke Piala Dunia. Sementara Jorginho setali 3 uang dengan Verratti. Ia adalah sosok gelandang yang luar biasa di skuad Chelsea. Penampilannya yang hebat membawa Chelsea meraih trofi Eropa dan Piala Dunia antar klub. Sementara itu penampilan Frank Kessie saat berseragam AC Milan tak diragukan lagi. Ia membawa Rossoneri Scudetto. Bisa dibayangkan jika 3 pemain ini mengisi posisi tengah. Kessie akan lebih menyerang, Verratti menjadi pengontrol bola dan otak permainan, sedangkan Jorginho tampil lebih ke dalam. Awalnya Riyad Mahrez dari Algeria akan mengisi posisi ini, namun sayap energik Liverpool, Luis Diaz, lebih menggoda. Diaz adalah pemain internasional Kolombia yang diangkut Jurgen Klopp ke Anfield dari FC Porto. Penampilannya langsung melejit di Liverpool. Musim ini ia sudah mencetak 3 gol dari 6 pertandingan di Liga Inggris. Tidak hanya itu, ia juga sudah mengemas 1 gol dari 2 penampilannya di Liga Champions musim ini. Dengan kualitasnya itu wajar jika kita ingin melihat bagaimana Diaz di Piala Dunia nanti. Apalagi ia juga menjadi andalan timnas Kolombia di Copa America. Lalu siapa yang akan mengisi sayap kanan? Tentu saja one and only, sayap eksplosif timnas Egypt, Mohamed Salah. Kualitasnya sulit untuk dinisbikan. Salah selalu mendapat tempat di skuad Jurgen Klopp. Ia juga tampil mengesankan di Piala Dunia 2018 lalu di Rusia. 2 gol Mesir di Piala Dunia sebelumnya berasal dari Salah seorang. Sayangnya, Piala Dunia tahun ini, Mesir gagal lolos. Salah dan kolega kalah atas Senegal yang diperkuat Sadio Mane di babak playoff. Nah, terakhir di posisi penyerang tengah, hanya ada 1 nama. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Ia sedang moncer musim ini. Haaland menjadi pembunuh di lini depan Manchester City. Tidak hanya itu, ketika berseragam Norwegia, Haaland juga tajam. Ia tampil di 22 pertandingan timnas Norwegia dan sudah mengemas 21 gol. Dahsyat bukan? Sayang sekali Norwegia tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Kita tidak bisa melihat top scorer Liga Champions musim 2020-2021 itu di Qatar nanti. Well, jika disusun, susunan tadi akan membentuk formasi 4-3-3. 4 bek di lini belakang adalah Robertson, Alaba, Skriniar, dan Cuadrado. Sementara 3 di tengah ada Kessie, Verratti, dan Jorginho. Lalu 3 di depan ada Luis Diaz, Salah, dan Haaland. Kipernya adalah Donnarumma. Sedangkan di bangku cadangan ada Jan Oblak, Chiellini, Ibrahimovic, Naby Keita, Odegaard, Osimhen, dan Riyad Mahrez. Lalu pelatihnya siapa? Tentu saja Roberto Mancini.